Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 30, bagian 1. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk pergi ke pemakaman Martevis. Setidaknya, sistem kapal udara dan aula warp telah disistematisasi di Arcanium, jadi tidak kacau, tapi benar-benar sangat padat. Setelah naik aula warp dan pindah ke stasiun transfer, aku naik kereta selama 1 jam. Setelah menunggu dalam antrean di aula warp selama 30 menit, aku bisa tiba setelah 1 jam naik bus. Kamu beruntung, murid. Awalnya, ini adalah tempat di mana bus jarang lewat, jadi aku hampir harus menunggang kuda. Aku tertawa mendengar lelukon sopir bus itu, berpikir aku juga beruntung. Karena jika waktunya tidak tepat, aku harus menunggang kuda. Seperti di bumi, tidak semua tanah aman, jadi jalan tidak ada di mana-mana. Jadi, di dunia Aether, kuda masih menjadi salah satu sumber transportasi utama. Sesampainya di pemakaman Martevis, ternyata lebih ramai dari yang aku perkirakan. Setengahnya adalah tentara bayaran, dan setengahnya lagi adalah penyihir pemula dari kelas 2 dan kelas 3. Selain itu, mereka yang bukan pasukan tempur adalah pedagang yang datang untuk berdagang dengan tentara bayaran. Secara umum, mereka menukar persediaan tempur dengan mayat iblis. Hal yang aneh adalah ada begitu banyak orang di pemakaman ini. Dalam permainan, tidak ada siapapun kecuali NPC. Awalnya, selama Perang Ketiga Iblis Kegelapan, sebagian besar pemakaman secara hukum diharuskan melalui pembersihan setelah munculnya necromancer yang berulang kali. Oh itu, tidak ada pembersihan di sini. Mengapa? Aku tidak punya pilihan selain bertanya kepada seorang petualang di jalan, dan jawabannya akhirnya terungkap. Jika kita melakukan pekerjaan pembersihan, tidak akan ada lagi ghoul. Maka Fembat yang memakan ghoul tidak akan muncul. Dan kemudian Pretfish yang memakan Fembat juga tidak akan muncul, kan? Bukankah begitu? Itu berarti penghasilan utama kami, tentara bayaran, adalah dari Pretfish. Namun, ghoul menghilang karena pekerjaan pembersihan, dan kemudian Fembat menghilang. Selanjutnya, bagaimana jika Pretfish menghilang? Pabrik di kota sebelah yang hidup dari perburuan kami, dan aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada saudara-saudara pedagang tua itu. Kesimpulannya adalah, pekerjaan pembersihan kepunahan ghoul, kepunahan Vampat, kepunahan Pretfish, kehilangan pekerjaan tentara bayaran, kehilangan pekerjaan pedagang, pedagang kecil mati kelaparan, dunia hancur. Kira-kira seperti itu. Kamu mengerti sekarang? Ya. Pada akhirnya, ini adalah cerita bahwa para pendeta dari negara suci tidak bisa mendekat karena penduduk yang tinggal di daerah ini berteriak, "Oh, kita semua akan mati kelaparan." Kalau dipikir-pikir, meskipun ada pembatasan hukum, ada banyak ladang pemakaman yang luar biasa di dunia Aether. Aku tidak menyadarinya karena tidak peduli dengan hal ini dalam permainan, tetapi sangat realistis di sana. Aku tidak tahu ada alasan di baliknya, dan itu sangat masuk akal. Bukankah kalian takut pada necromancer? Bagaimanapun, dengan begitu banyak orang, tampaknya sulit menemukan siapapun. Lebih baik, dengan begitu banyak orang, akan mudah untuk menghentikan serangan. Pertama-tama, aku menangkap tentara bayaran atau penyihir lain dan bertanya kepada mereka. "Hei, apakah kamu melihat penyihir yang mengenakan mantel seperti milikku? Kadet Stella? Akhir-akhir ini ada banyak dari mereka, dan tentu saja aku melihat mereka hari ini juga. Ada beberapa murid yang masuk ke pemakaman. Sepertinya Hong Bion, Aisel, dan anggota kelompok Etna sudah pergi berburu. Mungkin mereka juga pergi jauh ke dalam hutan utara untuk berburu Pretfish. Aku memutuskan untuk mencarinya sendiri. Pemakaman Martevis, peringatan, jangan masuk sendirian. Seram. Mengabaikan papan tanda tua yang berderit dan bergoyang, aku melewati jendela besi tua dan memasuki bagian dalam, di mana udara lembab di kaki gunung memenuhi paru-paruku. Begitu kami bergerak sedikit menjauh dari perkemahan, jumlah orang dengan cepat berkurang, dan yang bisa kami dengar hanyalah tangisan berbagai hewan dan burung. Suara angin yang menghantam ranting pohon mungkin terdengar seperti hantu yang menangis, tetapi di dunia itu adalah hantu yang benar-benar menangis. Jadi seseorang perlu berhati-hati. Pasuk! Ada suara sesuatu yang bergerak di hutan. Aku mengeraskan ekspresiku dan segera berlari ke arah di mana ada banyak pepohonan. Ini Pretfish. Itu adalah iblis unik yang terbang di udara sambil mengambil bentuk ikan, berkat karakteristik tipe melayangnya. Tanpa teknik serangan jarak jauh, aku rentan dalam pertempuran udara. Namun, jika medannya penuh dengan pohon-pohon tinggi, ada peluang untuk bertarung. Crisp! Kiak! Seekor ikan sepanjang 2 meter dengan sisik hitam menyerangku,
memperlihatkan giginya yang tajam. Yang tidak biasa, Pratfish memiliki lidah yang sangat tajam dan panjang. Chark, lidah itu mengarah ke leherku dan menangkapku. Tetapi aku sudah menggunakan berkedip untuk naik ke atas. Saat itu, aku mengarahkan pedang Argento ke bawah dan menggunakan berkedip sekali lagi. Lalu, aku menancapkan bilahnya ke leher makhluk itu. Fuk! Kya! Makhluk itu berteriak dan menggeliat. Serangan itu tidak menyebabkan kematian seketika. Jadi aku memutar pedang sekuat mungkin dan menusuknya dengan keras, tetapi aku tersandung dan jatuh ke tanah. Guncangan yang luar biasa datang dari punggungku yang membuatku mual, tetapi aku segera berguling ke samping. Chow! Lidahnya yang seperti jarum tajam menusuk tempat di mana aku berdiri sedetik yang lalu. Aku segera mengayunkan pedangku dan memotong lidahnya. Piak! Ia mengeluarkan jeritan yang lebih mengerikan. Susah untuk membunuhnya, tetapi ia bukan lagi ancaman. Seolah-olah salah satu cara serangannya telah hilang sepenuhnya. Setelah berlari di antara pohon-pohon, menggunakan berkedip untuk bergerak di atasnya dan menusuk matanya dengan segenap kekuatan, akhirnya makhluk itu mati. Tat! XP keterampilan meningkat. XP status meningkat. Aku terengah-engah dengan mayat Pratfish di tanah. Ini sangat sulit. Pratfish adalah iblis bahaya level 2. Ini berada di tingkat yang sama dengan kadal beratribut api, tetapi lebih sulit untuk dihadapi. Sisiknya sendiri sangat keras. Itu bisa melakukan serangan jarak jauh dan bahkan bisa terbang di udara. Pengendalian udara masih agak sulit. Selain itu, medan yang penuh dengan pepohonan ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkanku. Jika aku gagal mengendalikan berkedip sedikit saja, aku akan terluka parah. Jadi kekuatan mentalku selalu dinaikkan ke tingkat maksimal. Setelah menggoyangkan pantatku dan bangkit, aku membongkar tubuh Pratfish dan mengeluarkan inti mana. Biasanya, bahkan bagian mahal dari mayat itu akan disimpan di dalam kotak kayu beku. Tetapi saat ini tidak ada waktu. Saat aku terus maju, beberapa batu nisan yang setengah digali muncul di pandangan. Di tengah-tengah itu, aku menemukan apa yang aku cari sejak awal. Sebuah batu nisan yang cukup besar, tidak seperti batu nisan lainnya. Menurut pengaturan, dikatakan bahwa ini adalah batu nisan tempat jenderal dimakamkan. Semua huruf telah dihapus. Itu tidak terlalu penting karena aku bisa melihatnya dengan spesifikasi sentient milikku. Aku tidak punya kekuatan untuk menghancurkan pasukan kerangka secara luar biasa seperti Ma Yuseong. Jika aku mencoba bertarung seperti Ma Yuseong, itu sama saja dengan menginginkan batu nisanku sendiri di pemakaman itu. Namun, bukan berarti tidak ada cara. Bagi pemain, dia punya caranya sendiri.